Baik, yang saya hormati Ibu Dian Lamsari selaku Kepala Sekolah SD Negeri 31, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan SD Negeri 31. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam acara sebenarnya desiminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini sebenarnya salah satu tugas dari kegiatan CGP yang kebetulan saya ikuti. Untuk salah satunya adalah memberikan desiminasi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita awali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita senantiasa awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian Lamsari. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 31 yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kita bisa bertatap muka, berkumpul di ruang PSP SD Negeri 31 dalam acara desiminasi aksi nyata budaya positif Pak Teguh. Mudah-mudahan kegiatan ini atau acara ini bisa terlaksana dengan lancar, baik, dan benar-benar bisa memberikan budaya positif bagi Bapak Ibu guru semuanya, khususnya bagi anak-anak SD Negeri 31, dan harapannya semoga Bapak Ibu guru di SD Negeri 31 segera menyusul untuk mengikuti atau sebagai guru pemberdayaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Lila yang telah memberikan sambutan dan motivasi bagi kita semua. Semoga saja semakin memberikan motivasi bagi Bapak Ibu semuanya dan juga motivasi kepada saya. Bapak Ibu masih semangat hari ini? Semangat hari ini? Semangat ya. Dan coba Bapak Ibu saya minta berkenan untuk berdiri. Saya mau lihat semangatnya Bapak Ibu. Saya mau lihat semangatnya. Kita sebelumnya coba merendahkan otot, refreshing atau ice breaking dulu ya. Saya yakin Bapak Ibu mesti jago ini. Untuk ini ada ice breaking. Oke. Coba ya, yang semangat, yang bapak-bapak silakan menirukan yang ibu ini, yang ibu-ibu menirukan yang bapak ini. Ya.
Baik Bapak Ibu, jadi gerak lagi. Ya, semoga tadi menjadikan kita lebih semangat untuk hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kegiatan ini adalah selain dari menyelesaikan tugas CGP yang saya ikuti, kebetulan saya mengikuti untuk angkatan 9 ini, juga sebagai salah satu kewajiban untuk menyebarkan informasi, dan semoga saja dalam materi budaya positif ini benar-benar budaya positif ini bisa menjadikan budaya di sekolah kita, budaya untuk anak-anak, budaya untuk kita sendiri, dan terlebih lagi mudah-mudahan ini menjadi budaya yang bisa benar-benar mengembangkan SD Negeri 1 semakin hari semakin maju, semakin berkarakter seperti tujuan kita semua. Baik, untuk budaya positif ini Bapak Ibu, nanti ada 6 materi atau bahasa yang akan saya sampaikan. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Nah, topik yang akan dibahas yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja untuk materi pertama, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata-kata disiplin, contohnya kita ke apa? Biasanya ke tata tertib, apalagi disiplin, aturan yang harus diikuti. Jadi disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, sebenarnya kata disiplin itu sering dihubungkan dengan sebuah hukuman, padahal yang sesungguhnya itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu alternatif terakhir kalau memang bisa tidak perlu kita lakukan sama sekali. Nah, disiplin itu kalau dari bahasanya itu dari kata disiplin itu murid atau pengikut.
Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu atau motivasi tertentu. Dalam hal ini, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana cara menguasai diri. Jadi kata-kata disiplin sebenarnya berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan mengontrol diri, mengontrol dari dalam diri, bukan dari orang lain, apalagi dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Kemudian bahasa yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti kita tahu sendiri bahwa nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, biasanya berlatar belakang agama, berlatar belakang budaya, berlatar belakang adat yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah nilai-nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang tanggung jawab, nilai-nilai tentang kerjasama, nilai-nilai tentang tolong-menolong. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini menjadi salah satu tujuan yang ingin kita tanamkan ada pada diri anak-anak, khususnya murid-murid kita, karena kita mempunyai tanggung jawab bahwa pendidikan bukan hanya mengantar anak menjadi cerdas, tapi pendidikan mengantar anak menjadi anak-anak yang berkarakter. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk motivasi sendiri itu ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai motivasi ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu itu memang untuk menghindari sesuatu hukuman atau ketidaknyamanan, atau biasanya supaya dianggap dalam tanda kutip baik oleh misalnya majikannya atau atasannya. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Orang termotivasi, misalnya termotivasi menyiapkan, kalau anak-anak misalnya menyiapkan teman-temannya dari di depan, termotivasi karena supaya mendapat pujian dari gurunya. Tapi motivasi yang ketiga adalah motivasi yang harusnya muncul, yaitu motivasi karena pertama menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu biasanya motivasi itu muncul karena adanya kemauan diri sendiri, atau biasanya disebut motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Baik, Bapak Ibu, itu adalah teori-teori motivasi. Tentu kalau kita menghadapi anak-anak, motivasi anak-anak sekolah itu banyak. Motivasi anak-anak mengerjakan PR itu macam-macam. Ada yang mengerjakan PR memang karena dia ingin mengerjakan PR supaya bisa. Ada yang anak-anak tertib mengerjakan PR karena bapak ibu gurunya kalau misalnya tertib itu selalu memberikan pujian. Ada anak-anak yang mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Itu kan 3 hal yang berbeda. Nah, harapannya bahwa anak-anak atau siswa atau murid-murid itu bisa kita arahkan untuk memunculkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Itu harapannya. Nah, kemudian dari motivasi-motivasi itu kita melanjutkan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita sering bilang hukuman, sering bilang konsekuensi, tapi ada istilah satu lagi yaitu restitusi. Ini sebenarnya untuk istilahnya untuk menerapkan disiplin pada diri, disiplin budaya, disiplin itu ada 3 yang bisa kita arahkan. Tergantung kita mau mengarahkannya kemana. Kita arahkannya kemana. Kita sebagai seorang guru, kita mau seperti apa? Apakah hukuman, atau konsekuensi, atau restitusi? Bedanya hukuman. Hukuman adalah sanksi.
sanksi, hanya sebatas sanksi. Misalnya ada anak yang terlambat atau tidak mengerjakan PR, langsung gurunya, Pak, saya tidak mengerjakan PR hari ini. Baik, kalau begitu kamu silakan lari keliling lapangan. Terus nanti tanya, kok lari keliling lapangan? Kamu malah bantah. Yaudah, kalau lari keliling lapangan setelah itu menyapu halaman, itu hukuman. Tanpa sebuah kesepakatan, tanpa kesempatan anak untuk menjelaskan, nah itu adalah hukuman. Dan hukuman itu biasanya sifatnya itu menyakitkan. Itu mungkin Bapak Ibu punya pengalaman dulu, gurunya menghukum Bapak Ibu atau saya sendiri ketika sekolah juga dihukum oleh Bapak Ibu guru misalnya. Nah, itu biasanya sifatnya akan menyakitkan, susah dilupakan, akan membuat marah, bahkan akan membuat kita itu dendam, jadi akan teringat terus sampai kapanpun. Anak dilempar penghapus, anak misalnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 salah gitu, dia bercerita, ada gurunya yang menjelaskan, tanpa apa-apa langsung dilempar. Saya tanya, apakah anak tersebut akan mengingat kejadian itu sampai dewasa? Ya, mengingat sampai dewasa. Bahkan ketika ketemu kita sebagai ibunya, dia sudah besar, yang dia omongkan pertama kali atau bahkan dia bahwa itu Pak Teguh yang dulu melempar saya pakai penghapus, itu susah, melupakan susah. Ya, bahkan mungkin ketika dia memang sebenarnya anak yang punya jiwa yang baik atau peduli, misalnya tahu gurunya sakit, dia nengok. Ketika sudah besar dia nengok, dia akan Pak Teguh biasa melempar saya penghapus. Yang diingat itu bukan karena Pak Teguh sakit misalnya, mesti yang diingat itu hukuman. Nah, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya berasal dari sebuah kesepakatan. Ada kesalahan, terus konsekuensinya apa? Kita hanya kita hanya menindaknya aja atau melakukan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita di kelas, kita sudah sepakat kalau tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Oh, mencatat 10 kali, mencatat 11 kali. Kalau misalnya mukul temannya, misalnya apa sanksinya? Oh, dia harus bayar denda 1.000, harus bayar denda 2.000. Itu ya. Nah, itu konsekuensi. Tentu Bapak Ibu sering pasti di sekolahan atau di itu yang dimunculkan dulu sering-seringnya konsekuensi. Iya kan? Konsekuensi itu dari kesepakatan. Misalnya ketika pelajaran anak-anak tidak boleh bermain sendiri dengan temannya. Kalau ada yang bermain, Pak, kita carilah. Benar memang pendapatnya dari anak-anak. Ya, pendapatnya akan dari anak-anak. Ketika ada anak yang terlambat, konsekuensinya apa anak-anak? Nah, benar konsekuensi itu untuk menegakkan disiplin. Ya. Dan kita hanya melakukan sesuai konsekuensinya saja. Bahaya lagi kalau misalnya anak-anak, kalau ada yang ngejek temannya harus bayar denda 1.000, misalnya ada seperti itu. Apakah itu baik? Ya nggak tahu. Ada anak yang merasa oh itu berat, tapi ada anak yang merasa itu tidak berat. Kalau dia punya uang 10.000, saya punya uang 10.000, pokoknya sekali ngejek itu 1.000, berarti dia punya kesempatan berapa kali ngejek? 10 kali. Dia akan puas, dia 10 kali dia akan ngejek terus. Dan apakah hal seperti itu akan membuat anak-anak itu memiliki sikap yang lebih baik lagi dengan konsekuensi? Belum. Jadi tadi kalau hukuman ya tentu kita setuju, kalau hukuman pasti tidak. Konsekuensi juga belum tentu
misalnya suruh denda, dia punya uang lebih dan dia akan melakukannya terus demi kepuasan dirinya. Yang ketiga adalah tindakan restitusi. Tindakan restitusi ini menuntun murid untuk menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan mencari solusi sendiri yang memungkinkan bisa dilakukan. Itu adalah sebuah restitusi. Besok kita akan, atau nanti coba mungkin ada contoh tentang restitusi. Nah, biasanya kalau ada anak nakal itu tidak mengerjakan PR, ditanya, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Ya alasan seperti itu. Misalnya saya ngantuk. Nah, kamu biasanya tidur jam berapa? Saya tidur misalnya jam 8. Nah, kalau jam 8, apa yang harus kamu lakukan supaya PR itu bisa kamu kerjakan dan kamu bisa tidur jam 8 itu? Jadi dia disuruh mencari solusi sendiri yang memungkinkan membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa sebuah hukuman, tanpa sebuah tindakan yang mungkin bisa menjadikan dia itu memiliki marah atau munculnya sifat ketidaksukaan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu restitusi, nanti kita akan belajar juga tentang restitusi. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Mungkin tiga hal itu tampaknya sama, tapi apakah sama atau tidak kita bisa lihat. Peraturan kelas atau sekolah biasanya dibuat oleh guru atau sekolah secara sepihak untuk mendisiplinkan murid dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Peraturan harus ditaati oleh setiap murid. Ada sanksi apabila dia melanggar. Biasanya dibuat secara sepihak oleh guru atau murid. Contoh peraturan apa kalau di sekolah kita misalnya? Peraturan atribut lengkap. Ya, atribut lengkap ketika upacara misalnya. Pakai sepatu hitam polos ketika upacara. Itu peraturan. Kalau kesepakatan kelas, Bapak Ibu bisa jelaskan kesepakatan kelas. Tentu pada awal-awal tahun pelajaran baru kita sering ya membuat kesepakatan kelas ya. Kalau dulu kita buat aturan kelas, sekarang kita alihkan ke kesepakatan kelas dengan tujuan apa? Disetujui bersama, harapannya bisa dilaksanakan bersama. Contoh misalnya anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Setuju itu jadi kesepakatan kelas. Kalau membuang sampah seperti apa? Biasanya nanti ada konsekuensinya. Nah, kesepakatan kelas adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan guru dengan murid untuk memastikan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dengan kesepakatan kelas ada konsekuensi dan berlaku sebab akibat. Kamu melakukan ini, akibatnya ini. Kamu melakukan ini, akibatnya. Dan sudah disepakati. Itu kesepakatan kelas. Bedanya lagi dengan keyakinan. Dan ini tingkatannya yang agak di atasnya sebuah kesepakatan. Keyakinan kelas adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan tentang nilai-nilai universal. Contohnya, kita ambil kesepakatan kelas, misalnya anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita naik ke sebuah keyakinan kelas menjadi apa? Bukan tidak boleh, bukan harus membuang sampah pada tempatnya, bukan. Tapi sebuah nilai-nilai universal yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan. Itu
nilainya naik ke situ. Dan kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan tanpa sebuah konsekuensi pun tidak akan menjadi masalah, karena sudah menjadi sebuah keyakinan yang bisa dilakukan. Sudah keyakinan, ada kesepakatan tentang tidak boleh mencontek saat ulangan. Kalau itu diterapkan, konsekuensinya apa? Dan anak-anak akan mengingat apa? Mengingat konsekuensinya itu sebenarnya. Yang akan diingat adalah konsekuensinya, bukan sikapnya. Tapi kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, yaitu menjaga kejujuran ketika ulangan, nah itu nilai yang sudah tertanam. Kalau anak-anak bisa memunculkan itu, berarti dia sudah bisa meyakini nilai kejujuran dalam dirinya. Maksud Bapak Ibu, perbedaannya seperti itu. Ada peraturan kesepakatan, ada biasanya diiringi dengan sebuah konsekuensi, tapi ada keyakinan yang sebenarnya nilai-nilai itu yang kepingin muncul dari anak-anak. Nah, kemudian contoh misalnya kesepakatan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa naik lagi ke sebuah, jagalah kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Itu kalau itu sudah menjadi keyakinan, tidak perlu itu, jangan membuang sampah sembarangan dan tidak perlu ada konsekuensi. Ya, seperti sebenarnya saya agak kurang setuju yang kemarin lagu yang bully itu, tidak boleh membuli itu. Itu kan ada kata tidak boleh, tidak membuli gitu kan, tidak tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Kalau itu didengarkan beberapa anak yang mungkin pelajarannya jauh, yang terdengar apa? Pukul-pukulannya, ejek-ejekannya. Kata tidaknya sudah tidak terdengar. Itu. Jangan membuang sampah, ganti, jangan pakai kata-kata yang negatif lah. Tidak, jangan, tapi ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kemudian materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, tentang kesehatan, tentang rumah, tentang makanan, itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu biasanya berkoneksi tentang nilai-nilai sosial, mau diterima, cari perhatian. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan. Setiap anak, setiap diri kita pasti memiliki ini, penguasaan, sikap ingin menguasai. Anak kecil pun sudah memiliki sikap itu, sikap ingin menguasai, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita. Nah, kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan. Kita tentu memiliki kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan untuk mampu mengendalikan arah hidup kita. Itu kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak tergantung pada orang lain. Itu kebebasan. Maka kalau anak-anak kecil yang kebutuhan kebebasannya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, kebutuhan kebebasannya itu tinggi, maka akan cenderung dia tidak akan mudah untuk disuruh tenang, karena kebutuhan kebebasannya masih tinggi. Kemudian kebutuhan tentang kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau anak-anak itu melanggar sebuah kesepakatan, entah itu kita bilang kesepakatan, keyakinan atau aturan, biasanya yang dilakukan anak itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, kita dalam mendampingi anak yang melakukan permasalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan atau kesepakatan, ya kita harus tahu dulu kebutuhannya. Kebutuhan apa toh yang mereka inginkan? Kebutuhan apa yang mereka ingin dapatkan? Contoh misalnya, ada anak-anak yang ketika pelajaran, jadi dia itu punya imajinasi yang tinggi, dengan pulpennya 2 pulpen atau 3 pulpen, dia belum pakai pulpennya, sering entah itu jadi apa. Kita ketika melihat dia, maka kita sering memperingatkan toh, coba perhatikan, gitu kan? Tapi kita mungkin tidak tanya dulu, kamu kenapa? Kita tidak tahu dulu dia itu punya kebutuhan apa. Ternyata dia punya kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Ternyata pembelajaran yang kita lakukan itu tidak menjadikan atau memunculkan kesenangan bagi dia, maka dia mencari kesenangan yang lain, kesenangan sendiri. Nah, semua pelanggaran atau hal-hal yang negatif pada anak mesti muaranya adalah untuk mencari sebuah kebutuhan tentang pengakuan. Ya, ada anak yang ingin menjadi berkuasa di kelas. Kalau kelas 4, 5, 6 kadang sudah muncul itu, ingin kuasa, ditakuti temannya, dihormati temannya, karena dia punya kebutuhan ingin mendapatkan kekuasaan itu. Nah, tadi memang kita harus menyadari tentang kebutuhan anak, supaya apa? Supaya kita itu bisa mendampingi dia dan mengarahkan dia apa yang sikap-sikap apa yang harus dia munculkan untuk temannya dalam kegiatan belajarnya, dalam kegiatan sosialnya. Kemudian di sini ada posisi kontrol seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor, posisi kontrol guru sebagai manajer. Sekarang di sini ada mungkin kasus ya. Saat ini nanti saya tanya ke Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru biasanya menyelesaikannya sebagai apa? Saat ini Anda sebagai seorang guru BK di SMA misalnya, pagi ini Anda memergoki salah satu murid yang namanya Naren terlambat ke sekolah. Sebenarnya tidak hanya hari ini saja dia terlambat, hampir setiap hari dia terlambat masuk sekolah. Jika Anda sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan untuk murid Anda ini, Naren? Coba saya tanya dulu nih, Betty. Kalau Betty misalnya sebagai seorang guru, gimana Betty? Pertama melakukan pendekatan pada siswa Naren. Kemudian kita ajak ngobrol, adakah masalah, apakah dia punya masalah, jika ada kita cari solusi. Coba beda boleh beda loh Mbak Lisa. Saya langsung bicara. Silakan beda. Saya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Naren, kemudian tetap memberikan buku keterlambatannya, baru kita selesaikan untuk solusi yang paling tepat itu yang bagaimana. Terima kasih. Coba Ibu Indri, seperti apa Ibu Indri?
cari tahu dulu penyebabnya apa, baru kemudian kita cari solusi. Oke, terima kasih. Coba gimana Ibu? Terima kasih. Mungkin pendapat saya hampir sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi untuk kasusnya kali ini kita telusuri dulu penyebabnya. Kita tanya anaknya, karena sudah disampaikan bahwa dia tidak hanya sekali tidak tidak sekali terlambatnya dia sering. Jadi nanti setelah kita mendapatkan penjelasan dari Karen, kita bisa konfirmasi kepada orang tuanya, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman guru, mungkin kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah hari ini. Ya, baik, terima kasih. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh ibu guru tadi adalah sebenarnya menggambarkan posisi kontrol kita ketika menghadapi sebuah masalah. Mungkin nggak tahu kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kalau seperti itu langsung ada dihukum, itu push up gitu ya. Dulu waktu mungkin kalau sekarang sudah tidak zamannya. Kalau ada guru yang seperti itu, artinya sudah diubah. Nah, kalau upacara coba Ibu, kalau upacara terlambat suruh berdiri sendiri, apakah salah atau tidak? Coba. Ketika anak terlambat, terus dia suruh berdiri sendiri di belakang, tapi dia mengikuti upacara, salah atau tidak? Kalau itu peraturan tidak salah. Gimana? Gimana bilang? Pendapatnya bilang. Yang saya tanya kok maksudnya ya sharingkan kita apa yang sudah kita lakukan setiap Senin itu kan ketika upacara ada beberapa anak yang terlambat, kemudian kita suruh berdiri tersendiri, otomatis kan itu juga termasuk hukuman ya, karena terlambat disendirikan, berarti otomatis apa ya, tadi setelah saya ada apa itu hukuman ada 3 itu, nah makanya itu saya harus bertanya, misalkan itu menjadikan anak kemudian efek jerah, apakah bisa seperti itu? Tapi kan kita tidak tahu terlambatnya itu karena apa. Itu kan berarti kita juga harus apa ya, istilahnya menggali lagi dengan aturan dan kebiasaan kita seperti itu, Pak Teguh. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing dengan apa yang sudah disampaikan. Oh ternyata ada tipe-tipe hukuman, kemudian apa yang sudah kita laksanakan itu nanti berdampak negatif atau positif terhadap anak jika kita terus-menerus menerapkan itu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bila. Terima kasih, senang sekali karena kegiatan ini ternyata menjadikan refleksi bagi kita. Kita tanya-tanya lagi nih, ketika anak terlambat ini, kalau misalnya berdiri di belakang yang biasa kita lakukan itu benar atau tidak, sesuai atau tidak, dan harusnya seperti apa? Apakah anak langsung masuk ke barisan terus mengikuti upacara, dan seperti apa? Kalau dulu malah ditutup itu ya, pintunya luar itu ditutup. Nah itu, nah terus boleh masuk tapi berdiri sendiri. Nah, kalau saya mungkin sebenarnya karena itu ketika perjalanan upacara, ketika anak terlambat terus dia berdiri di belakang, kenapa tidak masuk? Kalau menurut saya mungkin karena kalau dia masuk ke barisan akan mengganggu temannya yang lain. Mungkin harapan kita atau tujuan kita mungkin seperti itu. Dan toh anak masih mengikuti upacara. Biasanya kalau saya atau Pak Andi ada waktu atau ada apa, biasanya terkonfirmasi anaknya terlambat karena apa, gitu. Dan
dan akan dikonfirmasi. Nah, itu sebenarnya yang tidak selalu rutin kita lakukan, mengkonfirmasi anak-anak yang datang terlambat. Ya, kita pisahkan untuk anak-anak yang datang terlambat. Nah itu mungkin nanti kita bisa merefleksi untuk membuat sebuah aturan sekolahan. Semoga ini kegiatan ini bisa menjadi sebuah jalan terbuka untuk kita membuat sebuah keyakinan tentang nilai-nilai kedisiplinan, keyakinan atau kesepakatan yang akan kita lakukan di sekolahan ini. Nah, tapi di sini ada posisi kontrol sebagai seorang guru itu, yaitu penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi sebagai manajer. Bedanya apa toh? Nah, juga di sini ada supaya kita bisa membedakan apa toh posisi penghukum. Mudah-mudahan kita sudah tidak masuk ke posisi penghukum. Apakah posisi sebagai seorang pembuat merasa bersalah? Harapannya kita menjadi posisi sebagai apa? Ini posisinya sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi yang kedua, merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi beberapa contoh ya posisi kontrol sebagai seorang guru penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, sebenarnya harapan kita itu sebaiknya kita mengambil posisi kontrol yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau menghadapi sebuah permasalahan misalnya, atau disiplin anak atau pelanggaran disiplin anak, sebaiknya kita mengambil posisi sebagai apa? Sebagai seorang manajer. Nah, tentu dalam mengambil posisi sebagai seorang manajer kita harus benar-benar bisa menanamkan dulu keyakinan-keyakinan yang
sudah dianggap sebagai nilai-nilai yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, karena apa? Dalam posisi sebagai manajer sebenarnya yang dilakukan adalah melakukan tindakan itu dengan cara restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Nah, harapannya kita bisa melangkah satu tingkat lagi ke posisi sebagai seorang manajer. Ya memang untuk melangkah di situ memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang tidak mudah. Biasanya kita akan terjebak dengan posisi kontrol sebagai seorang pemantau biasanya, karena itu akan lebih mudah saja. Ada pelanggaran, ada konsekuensi, dan anak kita tinggal mengkonfirmasi saja konsekuensinya apa. Dan itu tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk materi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi saya sampaikan bahwa dalam menanamkan disiplin positif dalam diri anak-anak, dalam diri murid-murid kita sebaiknya mengambil posisi kontrol kalau bisa sebagai seorang manajer. Langkah-langkahnya yang dapat kita ambil yaitu dengan kalau ada permasalahan dengan segitiga restitusi. Itu tadi yang dilakukan oleh ibu guru tadi, yang terakhir, kegiatan yang terakhir yang dilakukan oleh ibu guru. Ya, dia menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya ya kesalahan itu ya manusiawi. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, bahkan Pak Guru pun sering melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan. Ya. Nah, sebaiknya kamu sudah menyadari tentang kesalahanmu sendiri. Itu manusiawi. Hal yang dilakukan anak-anak misalnya kenakalan manusiawi, tapi ada nilai-nilai yang harus benar-benar dia tingkatkan, yaitu pada nilai-nilai validasi tindakan salah. Apakah yang tadi kamu lakukan itu salah? Keyakinan apa yang tidak sesuai dengan kegiatan yang kamu lakukan tadi? Kenakalanmu tadi tidak sesuai dengan keyakinan apa? Nah, maka kita harus memperhatikan itu. Dan juga yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke. Nah, dalam segitiga restitusi itu tadi ya ada menstabilkan identitas. Misalnya setiap anak itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bapak Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu setelah kamu sadari, harapannya tidak dilakukan kembali. Kemudian kegiatannya adalah validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan. Kita harus tanya alasanmu kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Ada cara yang lebih baik atau lebih efektif tidak untuk mendapatkan apa kebutuhanmu. Misalnya ada anak yang nakali temeni, tendang temeni misalnya, karena mainan rebutan bola terus nendang rebutan. Terus tanya, ya memang kebutuhanmu untuk menguasai bola tersebut, sadar. Tapi apakah harus seperti itu yang kamu lakukan? Nah, kita harus memvalidasinya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian apa yang harus kamu lakukan terhadap kesalahanmu yang seharusnya dapat kamu perbaiki sesuai dengan keyakinan itu. Terus jalan keluarnya seperti apa supaya tidak terulang lagi. Tadi seperti video tadi bahwa si murid sudah menyebutkan kira-kira, ditanya oleh ibu gurunya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat. Oh, pasang alarm. Tadi saya lupa pasang alarm. Kira-kira ada nggak yang bisa memperingatkan untuk memasang alarm tersebut? Karena itu sudah dijelaskan. Nah, dengan kesalahan itu akhirnya dia menyadari dan mencari solusi sendiri. Nah, harapannya dengan restitusi ini
suatu budaya-budaya disiplin yang lebih baik tanpa sebuah hukuman yang bisa diingat anak, tanpa misalnya sebuah perasaan yang bersalah oleh anak, tapi dia sendiri memang bisa memecahkan kesulitannya sendiri supaya kegiatannya itu bisa, atau apa yang dia lakukan, kegiatan disiplin yang dia lakukan bisa lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya lakukan atau saya sampaikan terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas proses CGP yang saya ikuti. Semoga saja apa yang bisa saya sampaikan itu memang benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Memang banyak sekali kekurangan yang tadi saya sampaikan. Tentu kita bisa selalu saling melengkapi, saling memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Harapannya sebenarnya adalah terciptanya budaya positif di sekolah kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu, atas perhatian, atas kesempatan. Mohon maaf bila menyita waktu yang seharusnya mungkin Bapak Ibu guru itu sudah berada di rumah, sudah beristirahat, tapi karena kegiatan ini menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan untuk saya, atau mungkin ada sharing-sharing. Cukup? Atau ada penguatan mungkin dari Ibu Nila? Ya, monggo, mungkin ada penguatan dari Ibu Nila. Terima kasih Pak Teguh atas apa yang sudah disampaikan, yang harapannya untuk teman-teman dengan adanya materi ini jadi benar-benar bisa budaya khususnya di SMP 31 berkaitan dengan tadi hubungan terhadap peserta didik yang tadinya mungkin kita hanya langsung menjudge anak itu salah, anak itu melanggar aturan, dengan harapannya dengan apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini, ke depannya kita benar-benar mindset kita terbuka dan intinya adalah budaya positif ini bisa benar-benar membudaya di SMP 31. Itu saja Pak Teguh, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dila atas apa yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita sama-sama pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya banyak kesalahan yang saya lakukan pada kegiatan hari ini dan juga menyita banyak waktu Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya.